Ya, shalom semua. Hari ini temanya Resurrection Power atau kuasa kebangkitan. The difference between being dead and alive. Apa sih bedanya kalau Yesus tetap mati dan apa bedanya ketika Yesus bangkit? Dan hari ini kita akan bahas tentang kuasa dari kebangkitan Yesus yang begitu luar biasa, yang kita bisa terima, yang Dia sudah berikan bagi kita. Nah, satu ayat dulu. Ketika Yesus bangkit, itu murid-muridnya mereka lagi kumpul di sebuah ruangan. Ada satu cerita di Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Semua pintu terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, jadi Yesus cuma ngomong satu kalimat, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ada yang menarik di sini, kenapa? Karena ketika Yesus bangkit, dia ngomong dua kalimat yang sama dan diulang. Yaitu apa? Begitu dia ketemu sama murid-muridnya, menampakkan diri bahwa Yesus sudah bangkit, dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Peace be to you." Setelah itu dia tunjukkan sebagai bukti bahwa dia betul-betul Yesus. Ada bukti, dia tunjukkan apa? Lubang di tangan dan di lambungnya. Dan setelah itu ayat 21 dibilang, sekali lagi Yesus ngomong. Kalau Yesus ngomong sampai dua kali, berarti itu adalah sesuatu hal yang penting. Jadi apa sih efek yang paling luar biasa dari kebangkitan Yesus? Buktinya, waktu Yesus bangkit, pertama kali yang dia ngomong, kalimatnya adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Memang, uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Satu hal yang hanya Yesus bisa berikan, itu adalah damai sejahtera. Bahkan ketika itu murid-muridnya juga mungkin dalam kondisi apa? Takut. Lihat, makanya pintu dikunci semua. Tapi Yesus dengan tubuh kemuliaan, dia bisa tembus, dia bisa masuk ke ruangan itu. Dan dia cuma ngomong apa? Damai sejahtera. Dan tiba-tiba apa? Ayat 20 dibilang murid-muridnya apa? Bersuka cita. Jadi dari takut bisa langsung bersuka cita. Apa? Karena dampak daripada kebangkitan Yesus dan dampak daripada perkataan Yesus bilang, "Damai sejahtera bagi kamu. Peace be to you." Jadi hari ini yang paling utama kita perlu tahu bahwa apa? Kebangkitan Yesus membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Membawa damai sejahtera bagi kita. Tidak ada yang bisa kasih. Dan ayat yang berikutnya, yang kalimat yang di bawah ini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah dia kasih damai sejahtera bagi kita, dia bilang apa? Aku mengutus kamu. Mengutus kemana? Yesus sempat bilang apa? Aku mengutus kamu seperti domba tengah serigala. Jadi memang hari ini kita ada di dunia, itu adalah seperti domba di tengah serigala. Kenapa? Banyak dombanya, banyak serigalanya. Iya, banyak serigalanya. Makanya orang percaya lebih sedikit. Tapi kita seperti domba. Dan kita diutus. Tapi Tuhan cuma bilang apa? Damai sejahtera menyertai kita. Karena kebangkitan Yesus. Jadi kita harus tahu memang hidup di dunia, ya banyak serigala. Gitu. Hidup di dunia, tidak semuanya itu teman-teman domba. Ya ada yang bisa rekam kita, ada yang jahat, ada yang begini. Tapi di tengah semuanya itu Yesus mau kita apa? Damai sejahtera. Inilah yang berbeda dari dunia ini. Di tengah semua pandemik yang terjadi, di semua masalah yang terjadi, di tengah semua problem hari-hari ini mungkin yang kita alami, hanya Yesus dan kebangkitannya yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Peace. And this changes everything. Dan saya kasih tahu inilah yang akan bisa mengubah segalanya. Hari ini saya berharap inilah goalnya. Saudara akan bisa merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena
kebangkitan Yesus. Efeknya apa aja yang dia sudah berikan bagi hidup kita. Nah, kalau Yesus nggak bangkit, sekarang kita lihat dulu. Karena Yesus bangkit, damai sejahtera kita miliki. Kalau Yesus nggak bangkit, gimana coba? 1 Korintus 15 ayat 14 bilang apa? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, nih, seandainya Yesus cuma mati, tapi nggak bangkit, apa? Maka sia-sialah pemberitaan kami. Maka hari ini sia-sia saya khotbah. Hari ini saudara sia-sia juga dengar firman. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia kita percaya kepada Yesus kalau Yesus tidak bangkit. Dan ini 1 Korintus 15 ayat 17. 4 ayat kemudian dibilang apa? Diulang lagi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi ayat 20-nya dikatakan, tetapi ternyata, wow. Ternyata berarti terbukti. Proven. Makanya tadi Yesus apa? Dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia tunjukkan bahwa dia adalah benar-benar Yesus yang sudah bangkit. Tetapi ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bagaimana jika Yesus tidak dibangkitkan? Tentu ia tidak akan dapat membebaskan umat manusia dari kematian maupun mengalahkan dosa. Sebelum kematiannya, Yesus memberi jaminan bahwa ia memiliki kuasa atas hidupnya sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. 2 minggu yang lalu saya udah sampaikan, kita udah lihat filmnya, bagaimana sebetulnya Yesus itu tidak mati. Tapi Yesus itu memberikan nyawanya setelah dia mengalahkan dosa. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Ketika dia sudah kalahkan, barulah dia bilang apa? Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jadi memang Yesus punya kuasa atas maut. Karena apa? Dia sudah kalahkan itu dosa. Yang di bawah ini kebangkitan Kristus itu adalah jaminan terbesar bagi kita. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Inilah jaminannya bahwa apa? Kita tidak akan pernah mati lagi. Karena apa? Karena maut sudah ditebus oleh Yesus. Hai maut, di manakah sengatmu? Sudah tidak ada lagi kuasa maut. Kalau gitu, ketika kita mati atau meninggal, itu sebetulnya apa? Kalau bahasa Inggrisnya kelihatan. Setelah Yesus bangkit, semua kata mati itu ditulis di Alkitab dengan kata sleep, tidur. Makanya dia bilang, ketika Lazarus mati, dia bilang apa? Dia cuma tidur katanya. Dan yang ditulis oleh Paulus juga di Korintus, di Tesalonika, di apa? Selalu ditulis dengan kata sleep, tidur. Kenapa? Karena maut sudah tidak punya kuasanya lagi. Nah, justru penebusan itu datang, 1 Petrus 1 ayat 3 bilang apa? Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali. Karena sebetulnya semua orang sudah mati. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Ayatnya bilang gitu di Roma. Semua orang telah mati. Dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena semua orang sudah berdosa. Tapi kita dibangkitkan bersama Kristus. Kita mati bersama Kristus, kita dibangkitkan bersama Kristus. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita ikut dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bahasa Inggrisnya bagus. Makanya kenapa ada istilah born again. Bahasa Inggrisnya bilang cause us to be born again. Yesus itu apa yang menghasilkan kita bisa lahir baru, lahir lagi, to a living hope, kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi sekali lagi, kalau orang tidak percaya Yesus, tidak mengenal Yesus, semua berakhir hidupnya pada kematian. Tapi ketika kita terima Yesus dan lahir baru, terima Yesus, kita lahir baru. Sekarang kita punya pengharapan yang hidup melalui kebangkitan. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Melalui kebangkitan dari Yesus Kristus
dari antara orang mati. Wow, ini dampak yang luar biasa. Dan kenapa hari ini kita bisa bangkit dan kita bisa lahir lagi? Karena sekarang yang hidup di dalam kita bukan kita lagi. I myself no longer live. Kita ini sudah tidak hidup sebetulnya. Karena kita oleh dosa-dosa kita sudah mati. Tapi kita bangkit bersama Yesus. Makanya hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jadi apa sih tujuan Yesus datang ke dunia? Dia mati dan bangkit. Yesus itu memberikan hidupnya. Makanya sampai mati di salib. Kemarin ingat ada gambar 3 salib. Mana salib Yesus? Yang tengah, yang kiri, atau yang kanan? Masih kejebak nggak? Mana salib Yesus? Yang tengah, yang kiri, atau yang kanan? Yang tengah salah. Yang kiri dan kanan apalagi lebih salah? Betul jawabannya. Nggak ada. Kenapa? Karena itu adalah salib kita yang ditanggung oleh Yesus. Yesus memberikan hidupnya mati bagi kita. Gantikan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup. Kita hidup itulah istilahnya lahir baru. Lahir lagi. Hidup yang baru. Dan hidup seperti apa yang Yesus berikan buat kita. Inilah penting saudara perlu tahu. Buat saudara yang sudah lahir baru, hidup seperti apa yang Yesus berikan. Yesus bilang di Yohanes 10 ayat 10, I have come that they may have life. Tujuan aku datang ke bumi, ke dunia ini, supaya kamu punya hidup. Karena semua orang sudah mati. Gak punya hidup. Semua orang berdosa, upah dosa adalah maut. Semua orang sudah mati. Tapi aku datang supaya kamu bisa punya hidup. Lahir baru, lahir lagi, hidup lagi. Hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Makanya aku datang ke dunia supaya kamu punya hidup. Hidup seperti apa? And that they may have it more abundantly. Supaya kamu mempunyai hidup yang berbeda dengan kehidupan kamu yang sebelumnya. Yaitu apa? Kehidupan di dalam segala kelimpahan. Itu yang kita sering baca. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan hidup yang apa yang kita terima? Bukan hidup abal-abal. Bukan hidup asal-asalan. Tapi mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Segala itu apa? Nah, ini penting. Segala itu tidak terbatas. Jadi saya sering bilang, kadang kita yang membatasi kehidupan kita. Bahwa apa? Kelimpahan itu, hanya kelimpahan ini, hanya kelimpahan itu. Enggak. Kelimpahan itu dalam segala. Berarti apa? Kelimpahan materi, ya. Kelimpahan sukacita, ya. Kelimpahan kesehatan, ya. Kelimpahan dalam hubungan, relasi. Dengan teman ini, ya. Kelimpahan dalam apa? Dalam pengetahuan, ya. Kelimpahan dalam apa? Segala kelimpahan. Karena apa? Yang hidup dalam kita sekarang siapa? Yesus. Yang tidak terbatas. Saudara perlu tahu dulu ini. Pemahaman yang penting. Hidup dalam segala kelimpahan. Nah, bahasa Inggrisnya terjemahan NLT itu cukup menarik. Dikatakan, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Wow, keren ini. Tujuan hidupku, katanya my purpose. Tujuan aku datang ke bumi itu adalah untuk memberikan kepada mereka kekayaan dan satisfying life. Kekayaan dan satisfy itu kepuasan di dalam hidup. Jadi sebetulnya Tuhan sudah memberikan ini. Sudah karena Yesus sudah mati. Jadi ini sudah diberikan, sudah. Jadi harusnya saudara bisa terima ini semua. Amin. Ini dulu satu poin. Kalau belum apa-apa saudara bilang, mana buktinya? Buktinya? Nah, ini saya yang mau jelaskan. Ternyata Yohanes 10 ayat 10 ini adalah bagian B-nya. Ada kalimat yang di atasnya. Ada kalimat yang di atasnya. Kalimat ini kita tangkap dulu dan kita percaya dulu bahwa Yesus sebetulnya sudah datang, sudah memberikan hidup bagi kita. Dalam segala kelimpahan, dipuaskan. Dalam segala kekayaannya, Dia sudah berikan seluruh hidupnya buat kita. Problemnya di mana? Kenapa kita mungkin gak terima hari ini? Nah, di atasnya ternyata, sebelum ayat cerita Yesus datang, ternyata ada pencuri datang.
Kalau saudara baca, ada pencuri datang. Sekali lagi, pencuri itu mau ngapain? Siapa ini pencuri? Iblis. Pencuri datang, tujuannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Baru kalimat berikutnya, ayatnya dibilang, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ternyata ini ada satu paket ayat nih. Betul sekali, kita harus tahu Yesus sudah memberikan kehidupannya. Tapi kenapa hari ini kita mungkin gak terima? Karena ternyata ada iblis, ada si pencuri. Yang mungkin hari ini kehidupan yang luar biasa yang Yesus sudah berikan, sudah siapkan bagi saudara, ternyata dicuri sama iblis. Tanpa saudara sadar. Makanya saudara gak terima semua itu kehidupan yang luar biasa. Nah, hari ini saya mau kasih kesadaran buat saudara. Supaya apa? Saudara rebut kembali apa yang mungkin iblis curi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena kehidupan saudara harusnya luar biasa. Nah, kita lanjut. Makanya sebetulnya kehidupan kita itu harusnya adalah reigning in life. Kita harusnya berkuasa di dalam kehidupan ini. Itulah tujuannya hari ini saya mau kasih tahu saudara. Gitu. Tujuannya saudara hari ini bisa dengar ini. Saya harap saudara bisa nangkap kebenaran ini. Makanya hari ini, how to experience the abundant life Jesus came to bring you. Bagaimana kita bisa merasakan, mengalami hidup yang berkelimpahan yang sebetulnya Yesus sudah berikan buat kita. Nah, kita balik lagi dulu. Ke apa? Ke alam penciptaan pada mulanya. Supaya saudara bisa ngerti dan bisa menangkap. Pada mulanya, siapa yang kekal? Tuhan sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Tuhanlah yang kekal. Manusia belum ada, iblis, setan juga mungkin belum ada. Kenapa? Karena iblis, malaikat itu juga Tuhan yang ciptakan. Tapi kemudian iblis atau malaikat yang namanya Lucifer jatuh dalam dosa. Dan kemudian dibuang ke bumi. Ini singkat ceritanya nih. Dibuang ke bumi. Setelah dia dibuang ke bumi, dia bikin kacau dunia. Dan kemudian dikatakan nih, Tuhan sendiri rohnya melayang-layang dan lihat kacau dunia ini. Dan kemudian dia mau merestorasi lagi. Makanya dia buat Taman Eden. Dan kita tahu penciptaan selama 6 hari. Dan setelah 6 hari dia bilang apa? Sesungguhnya semuanya amat baik. Dan hari ke-6 dia ciptakan manusia. Setelah semuanya jadi, dia ciptakan manusia di Taman Eden itu. Nah, dan kemudian ada yang menarik perkataan Tuhan kepada manusia, kepada Adam. Dia bilang apa? Berkuasalah atas semua yang ada di bumi. Sekali lagi, sebetulnya yang berkuasa di dunia itu siapa? Setan, iblis. Tapi ketika Tuhan datang dan merestorasi, dia kasih kekuasaan itu kepada Adam. Dan itu sepertinya Adam dikasih kunci. Dikasih otoritas. Dikasih power untuk dia yang berkuasa. Kunci. Nah, kita tahu ceritanya kemudian gimana? Muncullah setan itu. Si pencuri itu. Si pencuri, penipu, bapak penipu katanya. Dia tipu itu Adam. Dia tipu. Dia bilang apa? Tuhan salah. Kamu makan buah pohon ini gak apa-apa. Singkat cerita, Adam jatuh dalam dosa. Berarti apa? Itu seperti Adam kasih otoritasnya sekarang kepada setan. Karena apa? Karena Adam sekarang dengerin setan. Jadi ini kunci sekarang pindah. Nah, lihat tuh. Kuncinya pindah. Jadi sekarang ada di siapa otoritasnya? Ada di setan. Makanya sekarang siapa yang menguasai dunia? Sebetulnya adalah setan yang menguasai dunia, kuncinya nih. Tapi kemudian apa? Kenapa Yesus harus turun jadi manusia? Karena ini masalahnya adalah masalah manusia dan setan. Manusia pertama Adam menyerahkan kuncinya kepada setan. Jadi siapa yang bisa merebut kembali? Tuhan memang bisa sih, tapi itu menyalahi aturan. Karena apa? Kan Tuhan udah kasih ke Adam. Dan Adam diciptakan dengan
kehendak bebas, free will. Kalau sekarang ada menyerahkan kepada setan, ya Tuhan nggak bisa protes. Kalau Tuhan langsung ambil dari setan, setan yang protes. Kenapa? Kenapa Tuhan kok ikut campur? Kenapa? Itulah yang namanya keadilan Tuhan. Tuhan tidak bisa melanggar aturannya sendiri. Kalau gitu, gimana caranya? Itulah sebabnya kenapa Tuhan harus turun dan jadi manusia. Sekarang Tuhan turun dan jadi manusia. Itulah Yesus. Dan Yesus ketika dia mati, dia bilang apa? 3 hari dia waktu dikubur. Ngapain sih? Alkitab bilang apa? Dia turun ke neraka. Dia temuin itu Lucifer sepertinya. Kenapa? Tadi kan sudah dikalahkan. Waktu disalib, Yesus sudah kalahkan semuanya. Dia udah bilang, sudah selesai. Baru diserahkan nyawanya. Ketika dia dikubur, kemudian Yesus turun. Dibilangkan neraka. Dia rebut kembali kunci ini. Kunci atas dunia. Ya rebut. Jadi sekarang kuncinya ada di tangan siapa? Di tangan Yesus. Makanya Yesus kemudian bilang apa? Kemudian dia bangkit. Dan sebelum dia naik ke surga. Matius 28 ayat 18. Matius 28 adalah pasal terakhir. Itu ayat 18, 19, 20. Itu 3 ayat yang terakhir. Ayat 18-nya Yesus bilang apa? Yesus mendekati murid-muridnya. Dan dia katakan sebuah rahasia kepada murid-muridnya. Dia bilang apa? Kamu tahu gak sekarang? Kunci itu, otoritas itu, kuasa itu atas dunia ada di mana? All authority in heaven and on earth. Sekarang otoritas di surga dan atas bumi sudah diberikan kepadaku. Yesus kasih tahu itu. Bahwa sekarang kuncinya udah ada di tangan Yesus. Saudara perlu tahu nih. Udah bukan lagi iblis yang berkuasa di dunia ini. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan Yesus sebagai manusia. Itulah kenapa dia harus turun jadi manusia. Dia ambil lagi itu kunci otoritasnya dari iblis. Berarti sekarang ada di tangan Yesus. Nah, yang menarik lagi. Matius 16 ayat 19, Yesus ngomong apa? Dia bilang kepada Petrus sebagai perwakilan. Kalau bisa dibilang dari murid-muridnya, Petrus pemimpinnya lah gitu. Yang paling disegani lah bisa dibilang. Dan dia bilang apa? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kenapa dibilang akan? Karena waktu itu Yesus belum mati. Kuncinya belum di tangan Yesus. Tapi kita tahu akan diberikan nih. Jadi satu kali kalau kuncinya ada di tangan Yesus, nanti akan diberikan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Berarti apa? Ini adalah otoritas penuh atas surga dan bumi. Dan sekarang Yesus waktu bangkit, otoritasnya, kuncinya dia pegang. Dan dia berikan sekarang kemana? Ke manusia. Kepada gerejanya. Jadi sekarang kuncinya sudah balik. Kepada siapa? Kepada gerejanya. Ayat di atasnya ini bilang apa? Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan dibilang apa? Kuasa maut tidak bisa menguasainya. Alam maut tidak bisa. Jadi sudah dikasih sekarang itu. Dan setelah itu apa? Yesus naik ke surga tuh. Gambarnya. Yesus naik ke surga. Dan sekarang diberikan kepada manusia lagi. Yaitu siapa? Gerejanya. Tidak diberikan kepada semua manusia. Tapi kuncinya diberikan kepada orang percaya. Orang percaya. Dan lihat ini ayatnya. I will give you, ada yang menarik. I will give you the key of the kingdom of heaven. Bahasa Inggrisnya. Aku sudah kasih nih. Kalau itu masih akan. Tapi sebetulnya sekarang sudah diberikan. Yaitu apa? Kunci kerajaan surga. Apa hebatnya ini kunci? Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. Forbid, bahasa Inggrisnya lebih tajam.
Kalau tadi bahasa Indonesia apa yang kamu ikat, bahasa Inggrisnya bilang whatever you forbid. Apa yang kamu larang untuk terjadi di bumi, itu tidak akan terjadi atas hidup saudara. Amin. Wow, saudara perlu tahu, ada satu kuasa yang besar yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Apa yang saudara larang, itu tidak akan terjadi. Makanya kenapa kita sering kutip setiap ayat. Belajarlah untuk perkatakan setiap firman. Percaya pada firman. Kalau kita larang apa? Walau 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah, itu tidak akan menimpa. Kenapa kita percaya dan itu tidak akan terjadi? Karena ayatnya ini, kita sudah punya kuncinya. Waktu kita ngomong, otoritasnya itu memang ada di tangan kita, bukan di tangan iblis lagi. Apa yang kamu larang di bumi, kalau saya larang virus untuk kena hidup saya, itu tidak akan kena. Kenapa? Saya larang, ya akan terlarang. Dan whatever you permit. Permit itu kalau kita pergi ke luar negeri, harus ada permit dan nanti ada exit permit. Apa? Izinkan. Apa yang kamu izinkan terjadi, itu akan terjadi di bumi. Wow. Jadi sekarang yang ngelarang dan yang mengizinkan ada di tangan siapa? Sekarang saya mau tanya dulu. Coba saudara renungkan. Itu ada di tangan saudara. Karena kuncinya sudah diberikan oleh Yesus bagi kita. Orang yang percaya. Amin. Makanya Yesus waktu ngajar doa Bapa kami, dia bilang apa? Berdoalah begini. On earth as it is in heaven. Jadilah di bumi seperti di surga. Kok bisa ya? Di bumi seperti di surga. Saya tanya dulu, di surga seperti apa? Di surga ada sakit penyakit? Nggak ada. Berarti di bumi tidak akan ada juga bagi orang yang percaya. Kan kita dikasih apa tadi? Hidup Kristus, lahir baru, dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Segala. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan hikmat. Pokoknya apa yang ada di surga, itu terjadi di bumi. Harusnya. Nah, tapi kalau kita nggak sadar, iblis tipu, iblis curi. Makanya iblis ambil itu. Hari ini saya mau kita sadari, kebangkitan Yesus tuh luar biasa. Karena dia kasih kuncinya bagi kita hari ini. Apa yang saudara forbid, saudara larang untuk terjadi di dalam nama Yesus, tidak akan terjadi. Apa yang saudara izinkan untuk terjadi, itu akan terjadi bagi saudara. Amin. Itulah yang namanya resurrection power. Itulah kuasa kebangkitan. Kuasa yang luar biasa. Yaitu kuasa atas dunia ini. Kemarin saya udah bahas tentang apa? Kuasa kematian Yesus. Kuasa kematian Yesus adalah menebus semua dosa, kutuk, penyakit. Kenapa oleh biru-biru Yesus kita sembuh? Dan sekarang kuasa kebangkitan itu adalah kuasa atas dunia. Kunci kerajaan surga yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, makanya sekarang Paulus bilang apa? Dia cuma bilang kayak begini di Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dianya adalah Yesus. Dan kuasa kebangkitannya. And the power of his resurrection. I want to know Christ and the power of his resurrection. Saya tantang saudara. Kehidupan saudara sebetulnya tujuannya buat apa sih? Kekayaan Tuhan sudah sediakan. Kesehatan Tuhan sudah sediakan. Hubungan Tuhan sudah sediakan. Apapun Tuhan sudah sediakan. Tapi yang saudara harus kejar, seperti yang Paulus mau, adalah apa? I want to know Christ. Kita harus lebih tahu lagi siapa Kristus. Dan kuasa kebangkitannya. Bahasa Indonesia sehari-hari bagus. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan sehari-hari. Satu-satunya yang saya inginkan. Wah, Paulus tuh tajam ya kalau ngomong. Dia bilang apa? Cuma satu. Jadi saya tuh udah gak mau tahu yang lain lagi. Satu-satunya yang saya inginkan. Cuma satu. Hidup ini cuma satu yang saya inginkan. Supaya saya mengenal Kristus.
Siapa pribadi Kristus? Dan jadi cuma satu tapi ada A dan B gitu. Satu A-nya mengenal Kristus. Satu B-nya dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Amin. Paulus pengen mengenal Yesus dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Kuasa kebangkitan itu apa? Otoritas ini yang Yesus berikan buat kita. Bisa nggak kita ngalami pakai itu otoritas untuk larang dan untuk izinkan itu? Saudara perlu tahu. Dan lihat ini ayat yang luar biasa. Buat saya ini salah satu ayat yang paling luar biasa. Yang ditulis di Alkitab. Saudara tahu siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Yesus nggak bangkit sendiri. Secara pribadi dia mati. Tapi ada roh kebangkitan. Ada roh yang bisa membangkitkan Yesus. Pertanyaannya, di manakah roh ini sekarang? Apakah gentayangan? Apakah ada di surga? Ternyata di Roma 8 ayat 11 dengan sangat jelas ditulis. The same power that raised Christ from the dead. Kuasa yang sama yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian. Ini pakai ed ya, sudah membangkitkan Kristus. Kuasa yang sama yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian. Itu kuasa menurut saya kuasa terbesar di jagat raya ini. Di alam semesta dan jagat raya inilah kuasa paling hebat. Kenapa? Kuasa yang bisa bangkitkan Yesus dari kematian. Dan di mana kuasa itu hari ini berada? Lihat kalimatnya. Di mana? Is living in you. Itu sedang masih terus hidup di dalam kita. Di dalam kamu. Amin. Keren. Is living. Itu present continuous. Bahasa Inggrisnya. Berarti apa? Sekarang ini dan masih terus terjadi. Dan masih terus berlangsung. Hidup ada di dalam kita. Dalam kamu katanya. Apa? Kuasa yang pernah bangkitin Yesus dari kematian. Ada di mana? Sedang hidup dalam kita. Luar biasa nggak? Dan efeknya apa? Lihat ini. Makanya kuasa kebangkitan itu luar biasa sekali. Kalau saudara ngerti. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Berarti lihat di mana sekarang? Diam di dalam kita. Kuasa yang membangkitkan Yesus. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, itu, roh itu, lihat perhatikan baik-baik, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, huruf besar, roh yang membangkitkan tadi, yang diam di dalam kamu. 2 kali diulang, saya kasih garis bawah. Saudara perlu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa ini kuasa bukan gentayangan. Ini kuasa bukan ada di surga. Tapi ini kuasa ada di mana? Di dalam kamu. Ngomong bersama saya, ada di dalam saya. 1, 2, 3. Ada di dalam saya, itu kuasanya. Dan lihat ini. Kalau kuasanya ada di dalam kita, katanya. Ini ayat yang bilang. Maka akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Saya tanya, tubuh yang fana itu yang mana? Tubuh yang sementara itu yang mana? Tubuh yang fana itu adalah ini, daging kita. Tubuh yang masih dalam daging. Nanti kita kan akan diganti dengan tubuh kemuliaan waktu kita pindah ke surga nanti. Tapi kan sekarang kita masih hidup dalam tubuh yang fana. Jadi ayatnya ini sedang bilang apa? Karena sekarang roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam kita, ada di dalam kita. Maka efeknya tubuh kita yang fana ini juga akan mengalami kehidupan. Wow. Hari ini semua sel yang ada dalam saudara yang mati, tadi saudara perkatakan,
Apa? Permit. Izinkan. Kasih tahu. Aku berdoa semua sel-sel dalam hidupku bangkit. Semua sel-sel yang udah mati bangkit. Sel darah jadi bagus. Semua sel kanker forbid. Ingat apa? Larang. Tidak ada sel kanker bisa kena. Kenapa? Tubuh kita ini siapa? Kristus yang hidup. Roh yang membangkitkan Kristus yang hidup dalam kita. Wow. Ini dahsyat luar biasa kalau saudara sadar. Jadi tubuh kita yang fana ini juga akan kena efek tuh. Akan kena dampaknya. Makanya lihat ini kalimat. Resurrection power bears significance for eternity and for today. Kuasa kebangkitan itu dampaknya sangat signifikan. Bukan hanya untuk kekekalan. Kita masuk surga karena kita terima Yesus. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Tapi juga dampaknya karena hari ini, saat ini sedang hidup di dalam kita. Dampak daripada kuasa kebangkitan ini adalah buat hari ini juga. Amin. Buat hari ini juga. Itulah kuasanya. Makanya kita perlu sadar. Know who you are and whose you are. Sadarilah siapa diri saudara hari ini. Dan siapa saudara hari ini. You are full of resurrection power. Saudara dipenuhi oleh kuasa kebangkitan daripada Kristus. Amin. Ada satu lagu dulu yang bagus. Dinyanyikan oleh Darlene. I will not die. Ini lagunya dari Darlene, dari albumnya Revealing Jesus. Atau apa? Reveal, keluarin itu Yesus. Nyatakan Yesus. Dan kata-katanya luar biasa. Kalau saudara tadi, saya terjemahin ya. I will live, I will not die. Saya akan tetap hidup. Saya tidak akan pernah mati. Betul. Kenapa? Karena maut sudah ditebus oleh Yesus. The resurrection power of Christ alive in me. Kuasa kebangkitan Kristus itu hidup di dalam aku. Katanya. I am free in Jesus name. Aku bebas di dalam nama Yesus. Aku hidup, aku tidak akan mati. Aku akan mendeklarasikan dan mengangkat tinggi nama Kristus. Kristus akan dinyatakan katanya. I am healed. Aku sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Wow, itu lagu yang powerful. Luar biasa. Jadi hari ini saudara perlu tahu sekali lagi. You are not weak. Saudara itu tidak lemah. Jangan pernah mau diperdaya sama iblis. Kenapa? Sekarang kuncinya udah ada di saudara. Bukan di iblis lagi. You are full of resurrection power. You are not a victim. You are a victor. Saudara itu bukan korban. Tapi saudara adalah pemenang. Saudara perlu tahu. Hari ini saudara pemenang di dalam Kristus. Sudah diberikan kuasa kebangkitan itu. Ada di dalam saudara. Luar biasa. Lukas 10 ayat 19. Ini satu janji lagi yang Yesus ngomong bagi kita. Sesungguhnya aku telah. Lihat, telah berarti sudah. Memberikan kuasa kepada kamu. Sudah diberikan? Sudah. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Ular lambang apa? Lambang setan. Saya bilang tadi, kuasa untuk kita injak ular itu, setan itu udah ada di tangan kita juga. Kenapa? Kan kuncinya ada di kita. Yesus sudah memberikan bagi kita kuasa untuk menginjak, mengalahkan setan dan kalajengking. Kalajengking apa? Ada sengatnya. Hai maut, di manakah sengatmu? Itulah simbolnya. Berarti apa? Kalajengking adalah simbol dari kematian. Aku sudah kasih kuasa kepada kamu untuk mengalahkan iblis,
dan kuasa kematian dalam hidup saudara. Dan ini keren lagi. Bukan cuma itu aja. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Saudara punya musuh? Iya, iblis. Kuasa kegelapan. Dan dibilang apa? Saudara sudah punya kuasa untuk menahan kekuatan daripada musuh itu. Sehingga, wah, ayatnya lengkap ya. Hasilnya apa? Sehingga tidak ada. Kalau tidak ada berarti ada nggak? Tidak ada adalah tidak ada. Saudara perlu tahu firman itu saklek. Kasarnya apa? Firman itu fix. Kalau firman bilang tidak ada, tidak ada. Yang akan membahayakan kamu. Amin. Gak ada yang membahayakan kita. Kenapa? Karena kita punya kuasa untuk nginjak ular dan kalajengking. Kita punya, sudah diberikan telah diberikan kuasa untuk tahan semua kekuatan musuh. Kita diberikan kuasa, kunci untuk apa yang kita larang dan kita izinkan, itu akan terlarang dan akan terlaksana. Ketika kita ngomong, firman itu ada kuasanya. Hidup dan mati dikuasai lidah, makanya ngomong itu firman. Tidak ada yang akan bahayakan kamu. Ayat yang terakhir, lihat. Makanya mulailah ngomong. Kalau kita ngomong Mazmur 91, ayat 7 sampai 10. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tidak akan, ya tidak akan. Kenapa? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Gak akan masuk ke dalam rumahmu. Tulah, virus, gak akan. Malapetaka, celaka tidak akan menimpa kamu. Kenapa bisa begitu? Karena ada kuasa yang memang sudah diberikan. Tapi kenapa kadang sekali lagi itu bisa terjadi? Karena iblis tipu kita. Kita nggak sadar, kita nggak pakai otoritas itu. Tanpa sadar kadang kita kuncinya kita kasih lagi kepada iblis. Tapi hari ini saya mau kasih tahu ini kunci sudah ada bagi kita. Percayalah. Dan inilah waktunya kita pakai semua otoritas itu. Yang terakhir ini ada satu klip. Yesus lahir untuk menyelamatkan. Menyelamatkan dari dosa. Dari kematian. Dan lahir untuk menyembuhkan. Menyembuhkan yang hancur, yang terluka. Dia lahir untuk mati. Dan dia dihianati. Dia ditangkap. Dan dia dikucilkan. Dia dicaci maki. Dan dia dipukul. Dia disalibkan. Sudah selesai. Dan 3 hari kemudian dia bangkit. Dia raja. Dia penebus. Dia hidup. Dialah yang berkuasa. Dialah yang menyucikan kita. Dengan darahnya. Terpujilah dia. Karena dia sudah bangkit. Diakulah kebangkitan dan hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Kuasa kebangkitan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Makanya hari ini ada satu lagu yang saya suka. Because he live, I can face tomorrow. Sebab dia hidup, ada hari esok. Bahasa Inggrisnya, aku bisa menghadapi hari esok dengan tenang. Karena Yesus tadi bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kuasa kebangkitan aku sudah berikan bagi kamu. Karena Yesus hidup, kita bisa menghadapi hari besok bersama dengan Yesus secara luar biasa. Karena dia hidup, all fear is gone. Semua ketakutan kita akan lenyap. Because I know, karena aku tahu, he holds the future. Dialah yang memegang masa depanku. Masa depan saudara ada di tangan siapa? Di tangan iblis?
Tetot, salah besar. Masa depan saudara ada di tangan Kristus. Dan ada di tangan saudara kuasanya selama hidup saudara di dunia ini. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas izinkan di bumi akan terjadi bagi saudara. Jadi dampak Yesus luar biasa. And life is worth the living just because he lives. Dan hidup ini begitu hidup dan apa ya, layaklah gitu. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Nikmatilah hidup. Karena Kristus sudah mati dan memberikan hidupnya bagi saudara. Amin. Itu yang saya doakan bagi saudara. Saudara bisa nikmati hidupmu bersama Kristus selama saudara di dunia ini. Tuhan sudah memberikan bagi kita hidup yang luar biasa bahkan selama kita hidup di dunia ini juga. Itu yang Yesus sudah berikan. Makanya hari ini, let's alive in Christ. Marilah kita hidup secara luar biasa di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, dengan kuasa kebangkitannya yang sudah diberikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Karena Engkau mau turun ke bumi. Engkau mau turun jadi manusia. Engkau sudah tebus hidup kami. Engkau sudah kalahkan maut di kayu salib. Dan Engkau sudah ambil kunci kerajaan surga itu. Dan Engkau sudah memberikannya bagi kami. Dan kami tahu hari ini apa yang kami larang di bumi ini akan terlarang dan tidak akan terjadi. Apa yang kami izinkan di bumi ini untuk terlaksana akan terlaksana. Karena sekarang kunci itu udah ada di tangan kami. Segala otoritas di bumi dan di surga, Yesus bilang sudah diberikan kepada dia. Dan hari ini Kristus juga hidup di dalamku. Setiap yang lahir baru hari ini kami menjalani kehidupan Kristus. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hidup yang luar biasa. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kebangkitan Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kehidupan yang luar biasa dalam segala kelimpahan yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan hari ini kami mau katakan. Kamu mengikat segala kuasa-kuasa iblis. Segala kuasa kegelapan. Segala roh-roh jahat yang mungkin ada dalam hidup kami. Yang mungkin masih mengikat. Yang mungkin masih memegang segala sesuatu. Hari ini aku mau berkata di dalam nama Yesus terlepas. Dan kami mau lihat hari ini kehidupan yang penuh kelimpahan itu boleh terjadi dalam hidup kami. Untuk pemahaman yang baru, kebenaran yang baru yang kami terima. Kami mau pakai setiap otoritas itu. Engkau sudah kalah iblis. Kami punya otoritas atas ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Tidak ada yang akan membahayakan kami. Terima kasih Yesus. Untuk setiap janji firman-Mu. Ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.